Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat boleh berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Pak David yang beri saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat ya dengan tema tenang jangan gelisah. Bapak Ibu, kita perlu tenang menyikapi semua keadaan yang ada. Karena kalau kita tidak tenang, kita panik, kita gelisah, itu akan mempengaruhi kondisi rohani kita. Ya, rohani kita akan terpuruk dan kita akan mengalami ketakutan. Sehingga pertumbuhan rohani kita tidak akan terus bertumbuh. Nah, dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 5 sampai ayat yang ke-11, Injil Matius pasal yang ke-24, ayat ini sudah sering kita baca. Ini tentang permulaan penderitaan. Ya, saya baca ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tolong digarisbawahi, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya, kenapa? Alkitab katakan sebab semuanya itu harus terjadi. Ya, perang, gempa bumi, kelaparan nanti saya akan masuk. Itu harus terjadi untuk penggenapan firman Tuhan. Tetapi Alkitab berkata itu belum tiba kesudahannya. Belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, akibat perang ada kelaparan, kemudian ada gempa bumi, bukan cuma di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Jadi ini kita harus menyikapi dan selalu kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa itu harus terjadi. Nah Bapak Ibu kalau melihat perang Arab Israel itu, ya perang pertama itu 1948, itu perang kemerdekaan Israel. Lalu perang dua itu 1956, perang terusan Suez. Perang ketiga 1967, perang 6 hari. Lalu perang 4 itu 1974, perang Yom Kippur. Jadi ini bukan perang yang pertama. Tetapi apakah ini akan terjadi perang dunia ketiga? Saya tidak mengatakan demikian. Tapi yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi yang ada sekarang ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan fokus pada keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi mulai sekarang arahkan mata rohani kita kepada Tuhan yang memanggil kita. Ya, kalau kita memperhatikan keadaan sekeliling, saya berapa hari ini demam, kemarin sore saya hilang, tapi saya bersyukur pagi hari ini bisa bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang keadaan itu bisa membuat kita lama-lama kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kasih. Nah, beberapa peristiwa menjelang zaman baru. Yang pertama itu Alkitab katakan tadi akan muncul ajaran sesat. Kemarin GBPI Betel, GBI mengeluarkan surat tentang ajaran dari Korea, belum lagi ajaran Kristen progresif. Ini harus muncul, harus ada, karena firman Tuhan berkata akan muncul ajaran-ajaran sesat dengan ciri-ciri bertolak belakang dengan Alkitab, dengan pengajaran Alkitab. Jadi dari dengar berita begini, tidak usah panik, tidak usah gelisah. Kita harus sharing. Mana yang harus kita share, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tolak. Makanya kita perlu tanam di dalam firman. Kita perlu mengenal kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Lalu selain ajaran sesat, akan nabi palsu, akan muncul nabi-nabi palsu. Kalau Bapak Ibu baca sampai ini, akan ada mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, akan muncul pengajaran-pengajaran sesat. Lalu tadi Alkitab katakan perang antar bangsa, akan ada perang di antara bangsa-bangsa, ya, dan itu sudah terjadi sebagai penggenapan firman Tuhan. Banjir yang merendam kemarin Dubai, ya, itu ekstrim cuaca yang sedang terjadi. Nah, ini harus kita lihat semuanya dari sudut kacamata firman Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus digenapi.
untuk menjelang kedatangan Tuhan zaman baru. Ini lihat bandara lumpuh yang notabene ya, apakah ini sirkulasi atau memang keadaannya laut yang ditimbun jadi tanah, jadi kota ya, tetap aja air itu tidak bisa dibuang ke laut, air itu tidak naik lagi, tidak bisa ditabung, ya kan? Jadi peristiwa-peristiwa ini harus terjadi. Nah, sebagai orang percaya, melihat kondisi seperti ini, kita tidak boleh panik. Ya, Alkitab berkata, gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini lagi marak gunung-gunung di Indonesia, mulai lagi flu-flu. Ya, kemarin gunung Gamalama, gunung yang di Manado, gunung apa lagi yang akan meletus. Nah, itu mempengaruhi baik penerbangan domestik maupun sistem ekonomi. Nah, Alkitab berkata ada gempa bumi di berbagai tempat. Cuaca alam yang ekstrim, yang tidak bersahabat dengan kita, yang mengakibatkan bisa mengakibatkan sakit penyakit dan virus yang mematikan. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun ini harus terjadi, kita tidak boleh gelisah. Ya, kita harus percaya bahwa Allah mengendalikan seluruh kehidupan manusia di muka bumi. Yang masalahnya kalau kita perhatikan begini, kalau kita melihat hanya masalah-masalah begini, lama-lama kasih kita nanti kepada Tuhan bisa dingin. Kok katanya Tuhan itu ada menjaga kita? Kok kenapa harus terjadi begini? Nah, kita harus tahu, harus sadar bahwa ini harus terjadi. Gempa bumi di berbagai tempat. Lalu ada kelaparan di mana-mana. Akibat perang ada kelaparan di mana-mana. Tidak usah kelaparan jauh-jauh di luar negeri sana. Di Papua masih banyak kelaparan. Di pedalaman-pedalaman Papua masih banyak anak-anak yang minta-minta makan untuk hidup. Perbatasan Papua Nugini, Benje itu dengan daerah Abe ke sana itu masih banyak orang-orang yang lapar. Bahkan mereka harus menyeberang ke Papua Nugini untuk mencari nafkah. Ini di negeri sendiri loh. Ini di negeri yang kaya raya dengan hasil bumi. Tapi kenapa terjadi kelaparan di mana-mana? Ya, itu karena tidak adanya kemerataan. Kita tahu bahwa ini akan jadi terus bahan pemicu. Jadi Alkitab sudah bilang akan ada kelaparan di mana-mana. Ada gempa bumi. Ada banyak hal-hal yang terjadi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan dari pembacaan kita pagi hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-24. Yang pertama, jangan gelisah. Ya, jangan gelisah. Bapak Ibu, kegelisahan hanya membuat iman kita berhenti bertumbuh. Kegelisahan tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa orang yang gelisah itu adalah orang yang tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelisah itu artinya rasa tidak tenang di hati. Bagaimana mau tenang? Perang. Kondisi alam yang tidak menentu. Tapi ingat, Alkitab berkata, jangan gelisah. Ya, rasa tidak tenang di hati, merasa selalu khawatir, ya, tidak sabar menanti, dan cemas, perasaan cemas dan sebagainya. Ini kegelisahan. Nah, Alkitab mengatakan walaupun itu harus terjadi, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Karena orang yang gelisah itu tidak akan sungguh-sungguh dekat sama Tuhan dan tidak bisa tenang sama Tuhan. Ya, dampak kegelisahan bagi pertumbuhan rohani kita itu apa? Jadi kalau kita gelisah, kita tidak bisa berdoa. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, dikonfirmasi lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa itu? Segala sesuatu ya ini, keadaan dunia ini sudah dekat. Menjelang zaman baru, itu sudah dekat. Jadi, Alkitab berkata, kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Oke, kita berdoa, tapi hanya formalitas. Oke, kita berdoa, tapi tidak terjadi terobosan. Oke, kita berdoa, tapi tidak terjadi mujizat. Oke, kita berdoa, tapi tidak terjadi perkara-perkara yang besar. Karena kita gelisah tadi.
Kita berdoa, tapi di sisi lain kita tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi penting sekali kita dekatkan diri kepada Tuhan, jangan gelisah. Orang yang gelisah itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Apapun masalah Bapak Ibu hari-hari ini, kebutuhankah, persoalan apakah, mungkin belum kita lihat, tapi akan terjadi mujizat. Karena kita percaya. Tapi kalau kita gelisah, termasuk dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam apa saja, kalau kita melayani dengan kegelisahan, itu dampaknya luar biasa. Kita tidak bisa maksimal. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang harus kita lakukan selain jangan gelisah, yang kedua tadi tenang. Ya. Alkitab berkata dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang aja, yang pegang kendali hidup ini adalah Tuhan. Sekali lagi, tenang saja. Kalau selama kita melekat sama Tuhan, dunia boleh berubah, apapun boleh terjadi, tapi orang yang tinggal tenang memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ya, tenang. Kenapa? Ketika kita tenang, menghasilkan kekuatan. Alkitab sudah beri kita kunci, ya, kunci untuk kita tenang menyikapi semua kejadian. Kenapa? Karena dalam tinggal tenang, Alkitab berkata, terletak kekuatanmu. Bagaimana caranya supaya kita tenang? Kuncinya dekat-dekat sama Tuhan. Ya, dekat-dekat sama sumbernya. Jangan jauh dari Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran hanya mencuri ketenangan dalam hidup kita. Itu seperti vacuum cleaner. Dia menyedot potensi kita, menyedot ketenangan kita. Kegelisahan mengambil damai sejahtera. Kegelisahan mencuri sukacita kita. Kegelisahan mengambil kekuatan kita. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Yang kita tahu, kita punya Tuhan yang besar. Setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi ingat, kita punya satu Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai penolong yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Jadi jangan gelisah. Yang kedua, tenang, karena semua peristiwa-peristiwa itu harus terjadi menjelang zaman baru. Ya, jadi berharap hari ini kita tenang, sebab Alkitab berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kita tidak gelisah, ya, jangan kecut dan tawar hati. Saya ingat Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata kepada Yosua, sekarang bangkit, jangan kecut dan tawar hati, sebab engkau akan memimpin bangsa ini masuk dalam tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, ya, di mana limpah susu dan madu dan kekayaannya. Tetapi jangan kecut menghadapi orang-orang yang ada di sana, orang-orang enak, raksasa-raksasa, sebab aku jauh lebih besar daripada mereka. Jadi Alkitab berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin buat firman Tuhan.
tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Dimanapun, kondisi apapun, Tuhan ada menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu tidak berlaku Senin Kemis. Ya, tapi berlaku sepanjang hidup perjalanan kekristenan kita. Setiap saat Dia ada menyertai kita. Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos, penghibur, penolong, ada tinggal diam bersama dengan kita. Dia menuntun perjalanan kekristenan kita. Dia menuntun setiap detik perjalanan kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, tidak ada satupun, satu lembar rambut pun yang jatuh di luar sepengetahuan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. So, jangan kecut dan tawar hati. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong dan memberkati kehidupan kita. Jadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apa saja, jangan gelisah. Alkitab tadi berkata kepada kita. Sekali lagi saya baca ayat ini bagi kita semuanya. Ayat yang kelima. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan gelisah, ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan di berbagai tempat, tapi itu belum kesudahannya. Yang harus kita lakukan, jangan gelisah. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Jangan menyerah dengan keadaan. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, jangan tawar hati menghadapi kesesakan, karena lewat itu semua Tuhan sedang membentuk kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dari hari ini. Lewat kehidupan kita, lewat pergumulan kita, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Doa saya hari ini, mari melangkah, jangan dalam kegelisahan, tapi tenang. Tenang, 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 tenang. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Tuhan memberkati kita.